Bab pertama, jalan menuju iman. Bangkitnya manusia tergantung pada pemikirannya tentang hidup, alam semesta dan manusia, serta hubungan ketiganya dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan yang ada sudahnya. Agar manusia mampu bangkit, harus ada perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap pemikiran manusia dewasa ini, untuk kemudian diganti dengan pemikiran lain. Sebab pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat mafahim atau persepsi terhadap segala sesuatu. Di samping itu, manusia selalu mengatur tingkah lakunya dalam kehidupan ini sesuai dengan mafahimnya terhadap kehidupan. Sebagai contoh, mafahim seseorang terhadap orang yang dicintainya akan membentuk perilaku yang berlawanan dari orang tersebut terhadap orang lain yang dibencinya, karena ia memiliki mafahim kebencian terhadapnya. Begitu juga akan berbeda terhadap orang yang sama sekali tidak dikenalnya, karena ia tidak memiliki mafhum apapun terhadap orang tersebut. Jadi, tingkah laku manusia selalu berkaitan erat dengan mafahim yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila kita hendak mengubah tingkah laku manusia yang rendah menjadi luhur, maka tidak ada jalan lain kecuali harus mengubah mafhumnya terlebih dahulu. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Terjemah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Satu-satunya jalan untuk mengubah mafahim seseorang adalah dengan mewujudkan suatu pemikiran tentang kehidupan dunia sehingga terwujud mafahim yang benar tentang kehidupan tersebut. Namun, pemikiran seperti ini tidak akan melekat erat dan memberikan hasil yang berarti kecuali apabila terbentuk dalam dirinya pemikiran tentang alam semesta, manusia dan hidup, tentang zat yang ada sebelum kehidupan dunia dan apa yang sesudahnya. Di samping juga keterkaitan kehidupan dunia dengan zat yang ada sebelumnya dan apa yang ada sesudahnya. Semua itu dapat dicapai dengan memberikan kepada manusia pemikiran menyeluruh dan sempurna tentang apa yang ada di balik ketiga unsur utama tadi. Sebab pemikiran menyeluruh dan sempurna semacam ini merupakan landasan berfikir atau al-qaidah al-fikriyah yang melahirkan seluruh pemikiran cabang tentang kehidupan manusia. Memberikan pemikiran menyeluruh mengenai ketiga unsur tadi merupakan solusi fundamental bagi diri manusia. Apabila solusi fundamental ini teruraikan, maka terurailah berbagai masalah lainnya. Sebab seluruh problematika kehidupan pada dasarnya merupakan cabang dari problematika pokok tadi. Namun demikian, pemecahan ini tidak akan mengantarkan kita pada kebangkitan yang benar, kecuali jika pemecahan itu sendiri adalah benar, yaitu sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan memberikan ketenangan hati. Pemecahan yang benar tidak akan dapat ditempuh kecuali dengan al-fikrul mustanir atau pemikiran cemerlang tentang alam semesta, manusia dan kehidupan. Karena itu, bagi mereka yang menghendaki kebangkitan dan menginginkan kehidupan yang berada pada jalan yang mulia, mau tidak mau lebih dahulu mereka harus memecahkan problematika pokok tersebut dengan benar melalui berpikir secara cemerlang tadi. Pemecahan inilah yang menghasilkan akidah dan menjadi landasan berpikir yang melahirkan setiap pemikiran cabang tentang perilaku manusia di dunia ini serta peraturan-peraturannya. Islam telah menuntaskan problematika pokok ini dan dipecahkan untuk manusia dengan cara yang sesuai dengan fitrahnya, memuaskan akal serta memberikan ketenangan jiwa. Ditetapkannya pula bahwa untuk memeluk agama Islam tergantung sepenuhnya kepada pengakuan terhadap pemecahan ini, yaitu pengakuan yang betul-betul muncul dari akal. Karena itu, Islam dibangun di atas satu dasar, yaitu akidah. Akidah menjelaskan bahwa di balik alam semesta, manusia dan hidup, terdapat pencipta atau al-khaliq yang telah menciptakan ketiganya,
serta yang telah menciptakan segala sesuatu lainnya. Dialah Allah Azza wa Jalla, dan bahwasannya pencipta telah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ia bersifat wajibul wujud atau wajib adanya. Sebab kalau tidak demikian, berarti ia tidak mampu menjadi khalik. Ia bukanlah makhluk, karena sifatnya sebagai pencipta memastikan bahwa dirinya bukan makhluk. Pasti pula bahwa ia mutlak adanya, karena segala sesuatu menyandarkan wujud atau eksistensinya kepada dirinya, sementara ia tidak bersandar kepada apapun. Bukti bahwa segala sesuatu mengharuskan adanya pencipta yang menciptakannya dapat diterangkan sebagai berikut. Bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal terbagi dalam 3 unsur, yaitu manusia, alam semesta, dan hidup. Ketiga unsur ini bersifat terbatas, lemah, serba kurang, dan saling membutuhkan kepada yang lain. Misalnya manusia. Manusia terbatas sifatnya, karena ia tumbuh dan berkembang sampai pada batas tertentu yang tidak dapat dilampauinya lagi. Ini menunjukkan bahwa manusia bersifat terbatas. Begitu pula halnya dengan hidup bersifat terbatas, karena penampakannya bersifat individual. Apa yang kita saksikan selalu menunjukkan bahwa hidup ini berakhir pada satu individu saja. Jadi, hidup juga bersifat terbatas. Sama halnya dengan alam semesta yang memiliki sifat terbatas. Alam semesta ini merupakan himpunan dari benda-benda angkasa yang setiap bendanya memiliki keterbatasan. Himpunan segala sesuatu yang terbatas tentu terbatas pula sifatnya. Jadi, alam semesta pun bersifat terbatas. Walhasil, manusia, hidup, dan alam semesta ketiganya bersifat terbatas. Apabila kita melihat kepada segala sesuatu yang bersifat terbatas, akan kita simpulkan bahwa semuanya tidak azali. Jika bersifat azali atau tidak berawal dan tidak berakhir, tentu tidak mempunyai keterbatasan. Dengan demikian, segala yang terbatas pasti diciptakan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain inilah yang disebut Al-Khaliq. Dialah yang menciptakan manusia, hidup, dan alam semesta. Dalam menentukan keberadaan pencipta ini akan kita dapati 3 kemungkinan. Pertama, ia diciptakan oleh yang lain. Kedua, ia menciptakan dirinya sendiri. Ketiga, ia bersifat azali dan wajibul wujud. Kemungkinan pertama bahwa ia diciptakan oleh orang lain adalah kemungkinan yang batil, tidak dapat diterima oleh akal. Sebab, bila benar demikian, tentu ia bersifat terbatas. Begitu pula dengan kemungkinan kedua yang menyatakan bahwa ia menciptakan dirinya sendiri. Jika demikian, berarti dia sebagai makhluk dan khalik pada saat bersamaan. Hal yang jelas-jelas tidak dapat diterima. Karena itu, Al-Khalik harus bersifat azali dan wajibul wujud. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mempunyai akal akan mampu membuktikan hanya dengan adanya benda-benda yang dapat diinderanya, bahwa di balik benda-benda itu pasti terdapat pencipta yang telah menciptakannya. Fakta menunjukkan bahwa semua benda itu bersifat serba kurang, sangat lemah, dan saling membutuhkan. Hal ini menggambarkan segala sesuatu yang ada hanyalah makhluk. Jadi, untuk membuktikan adanya Al-Khaliq yang Maha Pengatur, sebenarnya cukup hanya dengan mengarahkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada di alam semesta, fenomena hidup, dan diri manusia sendiri. Dengan mengamati salah satu planet yang ada di alam semesta, atau dengan merenungi fenomena hidup, atau meneliti salah satu bagian dari diri manusia, akan kita dapati bukti nyata dan meyakinkan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam Al-Quran terdapat ajakan untuk mengalihkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada, seraya mengajaknya turut mengamati dan memfokuskan perhatian terhadap benda-benda tersebut dan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya atau yang berhubungan dengannya, agar dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamati benda-benda tersebut, bagaimana satu dengan yang lain saling membutuhkan, akan memberikan satu pemahaman yang meyakinkan dan pasti.
akan adanya Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Pengatur. Al-Quran telah memberikan ratusan ayat berkenarkan dengan hal ini, antara lain firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda atau ayat bagi orang yang berakal. Terjemah Quran Surat Ali Imran ayat 190. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakannya langit dan bumi serta berlain-lainannya bahasa dan warna kulitmu. Terjemah Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegaskan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Terjemah Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Dia diciptakan dari air memancar yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dengan tulang dada perempuan. Terjemah Quran Surat At-Tariq ayat 5-7. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar bainas samai wal ard la ayatil liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, berlayarnya bahtera di laut yang membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu ia hidupkan bumi sudah matinya, dan ia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran air dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sesungguhnya semua itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Banyak lagi ayat serupa lainnya yang mengajak manusia untuk memperhatikan benda-benda alam dengan seksama dan melihat apa yang ada di sekelilingnya maupun yang berhubungan dengan keberadaan dirinya. Ajakan itu untuk jadikan petunjuk akan adanya pencipta yang maha pengatur, sehingga imannya kepada Allah Azza wa Jalla menjadi iman yang mantap, yang berakar pada akal dan bukti yang nyata. Memang benar, iman kepada adanya pencipta yang maha pengatur merupakan hal yang fitri pada setiap manusia. Hanya saja, iman yang fitri ini muncul dari perasaan yang berasal dari hati nurani belaka. Cara seperti ini, bila dibiarkan begitu saja, tanpa dikaitkan dengan akal, sangatlah riskan akibatnya serta tidak dapat dipertahankan lama. Dalam kenyataannya, perasaan tersebut sering menambah-nambah apa yang diimani dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Bahkan, ada yang menghayalkannya dengan sifat-sifat tertentu yang dianggap lumrah terhadap apa yang diimaninya. Tanpa sadar, cara tersebut justru menjerumuskannya ke arah kekufuran dan kesesatan. Penyembahan berhala, khurafat, dan ajaran kebatinan tidak lain merupakan akibat kesalahan perasaan hati ini. Islam tidak membiarkan perasaan hati sebagai satu-satunya jalan menuju iman. Hal ini dimaksudkan agar seorang tidak menambah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanan, atau memberinya kesempatan untuk menghayalkan penyembelihannya dalam bentuk materi,
atau beranggapan bahwa untuk mendekatkan diri kepadanya dapat ditempuh melalui penyembahan benda-benda, sehingga menjurus ke arah kekufuran, syirik, khurafat, dan imajinasi keliru yang senantiasa ditolak oleh iman yang lurus. Karena itu, Islam menegaskan agar senantiasa menggunakan akal di samping adanya perasaan hati. Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menggunakan akal dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla, serta melarang bertaklid dalam masalah akidah. Untuk itulah, Islam telah menjadikan akal sebagai timbangan dalam beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Terjemah Quran Surat Ali Imran ayat 190.